Dia merendahkan Ustadz Muflih. Ya. Anak sekolah teknik. Ya. Tidak sama-sama dia yang mungkin sekolah agama. Dalam tanda kurung mungkin tidak dia sebutkan yang lebih pintar, maksudnya yang lebih ngerti. Subhanallah. Ya, dia bilang tadi jangan rendahin orang. Sekarang dia sedang merendahkan Ustadz Muflih. Bismillahirrahmanirrahim. Karena ternyata yang motong video saya itu bukan dari pelajaran yang belajarnya itu dari latar belakang agama. Itu alumni teknik industri. Ini saya punya skripsinya. Alumni UII masuk di UII. Ya, kemudian 27 Februari 2007 itu sidang skripsi. Ini jurusan teknik industri masih ada nih. Tugas akhirnya di saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Ma'ba'ad, teman-teman anak pasar hijrah yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Masih kembali kita membahas terkait masalah fenomena sekarang ini yang lagi viral, di mana Ustadz Adi Hidayat yang di dalam sebuah ceramahnya menamakan surah Asy-Syu'ara itu dinamakan surah pemusik. Dan ternyata teman-temannya, apa yang dikatakan atau yang diungkapkan oleh Ustadz Adi Hidayat ini itu banyak sekali kritikan, baik pun itu dari para netizen ataupun dari kalangan asatizah. Karena memang hal tersebut harus dikritik teman-temannya, karena itu bukanlah sesuatu yang main-main. Yaitu surah Asy-Syu'ara yang jelas-jelas ulama dahulu tidak pernah menamakan surah tersebut dengan surah pemusik. Namun Ustadz Adi Hidayat ini menamakan surah tersebut dengan surah pemusik. Namun teman-temannya, di dalam sebuah statement Ustadz Adi Hidayat ini yang awalnya mengatakan, katanya kita di antara sesama muslim itu tidak boleh saling mencela, apalagi saling mengkritik. Karena di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala itu kita akan dimintai pertanggungjawaban masing-masing kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang betul teman-temannya apa yang diungkapkan oleh Ustadz Adi Hidayat tersebut. Namun menurut saya teman-temannya, kritikan itu bukanlah sesuatu yang jelek. Karena dampak kesalahan dari seorang ustadz itu dampaknya bisa menyebarkan syubhat kemana-mana. Jadi apa salahnya teman-temannya jika kita mengkritik dan meluruskan kesalahan ustadz tersebut. Dan ternyata teman-temannya, apa yang diungkapkan Ustadz Adi Hidayat ini mendapat tanggapan dari seorang ustadz dari Salafi, yaitu Ustadz Mufi, yang mana beliau ini katanya rancu dengan apa yang diungkapkan oleh Ustadz Adi Hidayat tersebut. Sekelas Ustadz Mufi yang ilmunya Masya Allah, yaitu seorang asatiz dari kalangan Salafi, itu saya tidak mengerti katanya apa yang diungkapkan oleh Ustadz Adi Hidayat ini. Apalagi kita yang awam-awam ini, sekelas Ustadz Mufi saja tidak mengerti, mungkin kita yang awam ini tambah tidak mengerti. Oke teman-temannya, coba kita langsung simak saya tanggapan dari Ustadz Mufi, apa yang diungkapkan oleh Ustadz Adi Hidayat tersebut, yang mana awalnya Ustadz Adi Hidayat katanya mengatakan tidak boleh saling mencela, namun akhirnya ujung-ujungnya Ustadz Adi Hidayat ini mengkritik Ustadz Mufli Sapitra yang mengkritik beliau. Sampai-sampai Ustadz Adi Hidayat ini teman-temannya di dalam ceramah tersebut membawa deskripsinya Ustadz Mufli Sapitra. Masya Allah, tabarakallah. Coba mari kita simak langsung tanggapan dari Ustadz Mufli ini. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman subhanahu wa ta'ala, kemarin Ana mendengarkan isi kajian yang lagi viral tentang musik ya, 1 jam 40 menit lah ya. Ana berusaha husnudzon dari awal kepada beliau yang mengisi kajiannya. Ya, dan beliau di awal itu mengatakan kepada murid-muridnya atau yang hadir, jangan suka merendahkan orang, ya, jangan suka menghina orang, mencela orang. Nah, Masya Allah, ya, masukan yang baik. Memang seorang muslim harus seperti itu. Dan dia mengingatkan nanti ada hari pertanggungjawaban yang suka rendah-rendahin orang dan nuduh orang dan lain-lain, akan ya ada hisabnya lah, kurang lebih seperti itu yang dia sampaikan. Terus berjalan, Anda dengarkan terus. Ya, meskipun agak bingung, rancu ya, bertabrakan antara ini dan itu, ya sudahlah, Anda dengerin lah. Ya mungkin anak kurang cerdas, tidak secerdas beliau ya, dan tidak secerdas murid-muridnya mungkin. Lanjut terus sampai di satu titik anak bingung. Dia ngomong di awal tapi dia bantah langsung di waktu yang sama, di kajian yang sama dia bantah sendiri omongan dia. Dia merendahkan Ustadz Muflih. Ya, anak sekolah teknik. Ya, tidak sama-sama dia yang mungkin sekolah agama. Dalam tanda kurung mungkin tidak dia sebutkan yang lebih pintar, maksudnya yang lebih ngerti. Subhanallah. Ya, dia bilang tadi jangan rendahin orang. Sekarang dia sedang merendahkan Ustadz Muflih. Ya, sampai-sampai dia bawa skripsinya Ustadz Muflih, fotokopian skripsinya S1-nya Ustadz Muflih, dikasih lihat di halayak ramai. Ini apa namanya ini? Kalau bukan ngece dan merendahkan. Subhanallah. Ya, anak shock ya. Kok sampai niat betul ya mau rendahin orang? Nggak cukup itu, dia bawa-bawa bapaknya Ustadz Muflih juga.
Teringat zaman anak SD dulu, ya kalau saling ngici-ngici antara teman itu bawa bapak. Sama seperti beliau. Beliau bawa juga bapaknya Ustaz Muflih Sapitra, hafizahullah, ya beliau seakan-akan merendahkan itu. Ya, tadi di awal dia bilang jangan suka merendahkan orang. Silahkan bisa didengar kajiannya. Tapi di tengah kajian dia bantah sendiri, dia langgar sendiri ucapannya. Semakin membuat anak bingung. Padahal sangat jelas ya, Ustaz Muflih itu bukan hanya sekolah teknik di Saudi. Ustaz Muflih itu selain sekolah di sana, dia mulazamah, belajar agama. Dari seorang ulama besar yang dikenal namanya, ya dari Hay'ah Kibar Ulama, Syekh Sa'ad bin Nasir Asy-Syifri, hafizahullah. Nah, jadi mungkin beliau tidak tahu, jadi beliau rendahkan Ustaz Muflih untuk apa? Untuk meninggikan dirinya sendiri. Karena kata para ulama, salah satu cara meninggikan diri sendiri itu tidak perlu dia sanjung-sanjung dirinya, cukup dia rendahkan orang yang lain, ya itu bermaksud untuk meninggikan dirinya sendiri. Yang lebih membuat ana bingung lagi, orang yang katanya cerdas seperti beliau tidak bisa memberi pemahaman kepada murid-muridnya mana yang namanya bantahan, mana yang namanya meluruskan kesalahan, dan mana yang namanya mencela dan merendahkan orang. Mungkin ya muridnya tidak paham karena apa? Ya karena ustadznya itu tadi, ustadznya melarang merendahkan orang, tapi ustadznya sendiri yang merendahkan orang. Itu yang ana dapat dari mendengar kajian beliau itu. Ya ada pun yang lain-lain sangat rancu ya, begini ke sana ke barat ke timur, membuat anak akhirnya ya tidak ngerti. Ya mungkin karena anak tidak secerdas beliau dan juga tidak secerdas murid-muridnya mungkin ya. Wallahu taala alam. Ya, ini bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekelas Ustadz Muflih saya teman-temannya itu tidak mengerti apa yang diungkapkan oleh Ustadz Adi Hidayat, apalagi seperti kita yang awam ini. Yang mana Ustadz Muflih tadi menanggapi statement dari Ustadz Adi Hidayat tersebut, katanya tidak boleh mengkritik sama muslim, tapi ujung-ujungnya Ustadz Adi Hidayat malah termakan oleh omongannya tersendiri. Sampai skripsi Ustadz Muflih Sapitra dibawa di dalam pengajiannya, dan orang tua Ustadz Muflih Sapitra juga sampai dibawa-bawa tadi teman-temannya. Jadi untuk teman-teman semua yang fans dengan Ustadz Adi Hidayat, coba dikoreksi lagi ya tentang ceramahnya Ustadz Adi Hidayat tersebut. Ya wajar-wajar saja teman-temannya apabila kita ngefans dengan seseorang Ustadz. Namun apabila Ustadz tersebut salah, ya apa salahnya kita tidak menerima atau tidak membenarkan perkataan Ustadz tersebut. Dan saya pun seperti itu teman-temannya, apabila saya tidak sependapat dengan Ustadz-Ustadz dari Salafi sekalipun, ya saya tidak akan mengambil dari ilmu mereka. Oke teman-temannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.